Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya untuk lebih berkahnya pelajaran kita mulai dengan berdoa. Satu orang memimpin doa di depan. Dian, silakan pimpin buat teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Amanda Dian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Dian, Muhammad Dafa, Halil Reza, M. Fardan, Aprilio, Al-Mufatur Ramadan, Toto Abianto Safarudin, Putra Nugroho, Rangga Makfira Saputra, Arya Pratama, Imam Al-Zihad. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak perhatikan di depannya. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem persamaan linier 3 variabel ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas yang berbeda ya. Nah, sebelumnya untuk sistem persamaan linier 3 variabel ini, tujuan pembelajarannya di sini melalui model project based learning. Nah, di sini nanti Ibu menggunakan model pembelajaran yang project. Artinya di sini nanti pembelajaran yang berbasis proyek ya. Melalui model project based learning dengan bantuan LKPD, peserta didik dapat memodelkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita nanti. Paham ya anak-anak? Jadi anak-anak nanti dengan menggunakan bantuan LKPD dengan menggunakan model PJBL atau project nanti, anak-anak dapat memodelkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi nanti kita menyelesaikannya dengan menggunakan model PJBL. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran berbasis proyek ini, anak-anak harus tahu dulu langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek di sini. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek itu di sini ada 6. Yang pertama di sini menentukan pertanyaan dasar. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang pertama sampai dengan yang ke-6 ini, mungkin karena baru anak-anak dengar, apa sih pembelajaran model PJBL itu? Model PJBL itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, ada pun langkah-langkahnya di sini. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Kemudian yang kedua, membuat desain proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Kemudian yang keempat, memonitoring kemajuan proyek. Dan yang kelima, penilaian hasil. Yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Jadi di atas ini ada
ya. Kemudian di sini nanti Ibu akan memberikan tes diagnostik ya, tapi sebelumnya untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memaparkan video pembelajaran untuk menambah pemahaman anak-anak terhadap materi sistem persamaan linear 3 variabel ya. Suatu barang yang memuat permasalahan 3 variabel. Kemudian menentukan suatu pemenang dalam perlombaan. Yang terakhir, kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang memuat persamaan 3 variabel. Sebelum kita masuk ke materi, pahami terlebih dahulu ilustrasi berikut ini. Sebuah beberapa paket hemat yang berisi buku tulis, pulpen, dan penggaris. Adapun isi dan harga dari paket tersebut adalah untuk paket 1 terdiri atas 3 buku, 6 pulpen, dan 1 penggaris seharga Rp22.000. Paket 2 berisikan 2 buku, 4 pulpen, 2 penggaris seharga Rp20.000. Kita bisa memisalkan yang pertama yaitu harga 1 buku kita misalkan sebagai X, kemudian harga 1 pulpen kita misalkan sebagai Y, harga 1 penggaris kita misalkan sebagai Z. Nah, di sini kenapa kok harga yang dimisalkan? Karena tadi yang diketahui adalah harga barangnya. Jadi di sini dalam menentukan pemisalan kita harus spesifik ya, karena bisa jadi banyaknya buku, bisa jadi harga dari barang tersebut. Nah, untuk variabel di sini tidak harus X, Y, Z, tetapi kalian bebas untuk menentukan variabelnya, bisa A, B, C, K, L, M, dan sebagainya. Jadi ini kita gunakan yang umum saja yaitu X, Y, Z supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya setelah kita memisahkan masing-masing variabel, di sini kita akan membuat model matematika. Kita perhatikan untuk paket pertama di sini ada 3 buah buku, 6 pulpen, 1 penggaris. Penggaris kita kalikan dengan harganya yaitu Z. Sehingga kita di sini kita misalkan sebagai X. Sehingga nanti harga 3 buah buku di sini kita kalikan dengan selanjutnya di sini tadi untuk setiap paket pertama dengan kita peroleh persamaan pertama, paket kedua persamaan ketiga. Nah, persamaan ini kita sebut kenapa linier? Karena di sini pangkatnya dia di sini kita bisa menyimpulkan itu dia adalah berderajat 1 atau berpangkat 1. Jadi boleh nggak di SPLDV, ingat ya SPLDV ketika SMP. Jadi di situ untuk sistem persamaan linear 2 variabel ada beberapa metode penyelesaian. Yang pertama yaitu substitusi, kedua eliminasi, yang ketiga adalah gabungan. Nah, jadi di sini untuk substitusi eliminasi gabungan itu sama juga akan kita gunakan untuk menyelesaikan SPLTV. Nah, bagaimana nanti cara penyelesaiannya? Kan sebelumnya 2 variabel, sekarang 3 variabel. Nah, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk contoh dari bagaimana memodelkan suatu permasalahan ke dalam model matematika. Sebelumnya kita lihat dulu, kita bedakan mana yang merupakan SPLTV dan mana yang bukan SPLTV sebelum kita masuk ke bagaimana memodelkan SPLTV. Yang pertama di sini, untuk yang A, coba disimak terlebih dahulu. A
dia termasuk SPLTV atau bukan. SPLTV, kita lihat di situ terdapat 3 variabel untuk setiap persamaan. Jadi di sini untuk setiap persamaan ada variabel X, Y, Z. X, Y, Z untuk setiap persamaannya, sehingga dia disebut sebagai SPLTV. Selanjutnya untuk yang B, SPLTV atau bukan? Ayo, SPLTV atau bukan? Nah, hati-hati di sini dia juga termasuk dan juga ada Z. Nah, misalkan saja di sini untuk yang persamaan pertama, X itu koefisiennya 1 ditambah Y juga koefisiennya 1. Nah, kita bisa menambahkan variabel Z dengan koefisien 0 sama dengan 3. Nah, sehingga di sini juga terdapat variabel X, Y, Z. Tetapi karena di sini 0 kita kalikan dengan Z, maka dia hasilnya 0, maka tidak ditulis, tidak masalah. Nah, khusus untuk SPLTV ya. Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Nah, ini tadi kita lihat persoalan yang diberikan di awal tadi. Nah, jadi umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira, kemudian umur Bu Sinta 6 tahun lebih muda dari umur dari hasil paparan tadi, mungkin anak-anak bisa menyimpulkan apa itu SPLTV dan bagaimana cara memodelkan SPLTV yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, setelah anak-anak melihat video tadi, di sini Ibu akan memberikan ini sebuah masalah. Perhatikan masalah di atas ini. Perhatikan masalah di atas. Wildan membeli 3 lemper ayam, kemudian 1 risol dan 2 cookies, dan ia membayar Rp20.000. Sedangkan Anissa membeli 1 lemper ayam, 2 risol dan 1 cookies. Ia harus membayar sebesar Rp12.500. Sedangkan Salis membeli 2 lemper ayam, 1 risol dan 2 cookies. Dia harus membayar Rp16.000. Nah, kira-kira dari permasalahan di atas itu merupakan contoh sistem persamaan linear 3 variabel, bukan? Ya. Berarti contoh permasalahan di atas ini adalah merupakan sistem. Ini anak-anak sudah paham? Sebelum kita melanjutkan ke materi kita, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sebelum Ibu membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok, Ibu memberikan dulu soal ya. Ada 3 soal di sini. Ibu bagikan soalnya, nanti anak-anak tinggal menjawab di kertas yang Ibu bagikan ini ya, di soal yang Ibu bagikan ini. Nanti anak-anak menulis namanya di sini ya, identitas lengkap ya. Ditulis identitas lengkapnya di soal itu. Ibu kasih waktu 3 menit saja ya untuk mengerjakan soal yang Ibu bagikan. Jangan lupa identitasnya dilengkapi di atas.
namanya. Jangan lupa tulis nama ya. Sini sudah semua. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan anak-anak kerjakan, diskusikan LKPD yang Ibu bagikan ini dengan kelompok masing-masing ya. Oke. Silakan dibaca dulu materi ajar yang sudah Ibu berikan di LKPD-nya. Di situ sudah lengkap dengan materi ajar. Kemudian masing-masing kelompok perhatikan petunjuk pengerjaan untuk LKPD-nya. Baru kemudian nanti anak-anak bisa menjawab LKPD-nya, ya. Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini disuruh. Kalau anak-anak sudah membaca materi ajar, tentu anak-anak nanti bisa menjawab untuk permasalahan yang ada di LKPD itu. Silakan dibaca dulu untuk materi ajarnya. Melihat dari permasalahan yang ada itu. Ya. Kita perhatikan yang pertama, pertanyaan dasar dari permasalahan ini, yang anak tahu ini harga 3 buku tulis ini misalkan apa? 3 buku tulis. Berarti 3 buku tulis 3. Kemudian 2 pensil. Kemudian 3 poin dilanjutkan di sini itu persamaan ini pertama. Kemudian untuk yang keduanya tinggal dilihat di sini. Nah, nanti sampai anak-anak membuka materi ajar yang ada diberikan di belakang. Coba lihat permasalahan yang pertama untuk menentukan pertanyaan dasarnya. Harga 3 buku tulis itu dimisalkan apa? X. Oke. Kemudian 2 pensil dimisalkan Y. Oke. Kemudian 3 ballpoint dimisalkan Z. Oke. Berarti variabelnya itu ada berarti X, Y, dan Z. Tinggal masukkan saja berapa banyaknya ini adalah variabel X. Tinggal ditulis di situ persamaannya. Lalu kemudian dicari solusinya dengan menggunakan apa? Metode yang sesuai metode eliminasi atau substitusi. Oke, tinggal dicatat di situ. Silakan dicatat. Oke, tinggal dilihat berapa banyaknya di sini.
Yang pertama dihilangkan. Oke. Ini persamaan empatnya. Lanjut. Ambil persamaan yang berikutnya. Ya. Kalau di atas sudah dihilangkan salah satu, berarti yang di bawah juga harus sama yang dihilangkan ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, bisa kira-kira proyek apa nanti? Masalah apa kira-kira yang akan kan di sini yang kedua ini kita membuat desain proyek ya. Halaman berikutnya untuk desain proyek kelompok ini kira-kira mau mengambil masalah apa? Kira-kira masalah kontekstual. Yang hubungan dengan kehidupan sehari-hari, kira-kira masalah apa kira-kira nanti ditulis di sini masalahnya, masalah apa, proyek apa nanti yang diambil, karena di sini kan nanti kita anak-anak kan membuat sendiri desain proyeknya sendiri. Nah, masalah apa nanti yang anak-anak ambil yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel itu dalam kehidupan sehari-hari di toko SMA. Oke. Atau enggak global ya. Oke, tinggal ditulis di sini kelompok 4 membeli keperluan sekolah di toko global. Ya. Boleh. Boleh, silakan tulis masalahnya karena di situ ada 3 orang yang membeli. Jadi tulis semua 3 orang yang membeli atau enggak di atasnya boleh. Ya. Silakan ditulis membeli keperluan sekolah di toko mana. Oke, nanti tugasnya masing-masing anggota kelompok ini membeli, misalnya A membeli buku berapa, kemudian penghapus berapa, pensil berapa, lalu kemudian yang B membeli buku berapa banyak buku yang dibeli, kemudian pulpen dan penghapus. Nah, tulis di sini. Kemudian yang C juga membeli apa, seperti itu ya untuk masalahnya. Jadi nanti ada satu orang yang mendokumentasikan. Oke. Ya, untuk kelompok ini misalnya berarti membeli keperluan sekolah ya. Membeli keperluan sekolah. Silakan ditulis di situ untuk masalahnya. Nah, untuk kelompok yang ini. Ya, kelompok yang ini peralatan bengkel karena ini anak-anak bengkel semua ini, bengkel motor. Oke, bengkel motor mau beli apa saja tuliskan di sini. Misalnya si A mau membeli apa, kemudian berapa banyaknya. Nah, silakan ditulis masalahnya di sini. Oke. Peralatan bengkel itu apa saja, tuliskan di situ permasalahannya. Nah, ini untuk kelompok ini sudah ya. Oke, di sini untuk ya, di sini ada 3 orang. Nah, dibuat di sini si A misalnya membeli apa di warung itu. Nah, ya, si A membeli apa di warung, kemudian si B membeli apa di warung itu. Nah, sudah untuk masalahnya sudah. Oke, sekarang lanjut untuk jadwalnya. Kira-kira kapan mau membeli itu jadwalnya? Jadwalnya hari apa? Kemudian tanggal berapa misalnya mau membeli nanti misalnya. Karena ini kan hanya membeli jajan atau membeli permen saja. Bisa kita beli di warung sepulang sekolah misalnya. Berarti hari ini tulis tanggalnya, tulis namanya, kemudian iya namanya, nama teman-temannya tuliskan di situ. Kemudian tugasnya hari apa nanti ceritanya mau mendokumentasikan atau membuat videonya untuk jadwal proyeknya itu untuk dokumentasi atau membuat videonya itu nanti hari apa.
situ tugasnya, misalnya membeli apa seperti itu. Ya. Misalnya ya membeli ya berapa itu keperluan bengkelnya, itu peralatan bengkelnya, misalnya Imam membeli berapa itu, sudah jelas tuh masalahnya ya. Nah, Imam membeli 2 ya, oke, hari apa kira-kira untuk jadwalnya, mau membeli itu hari apa, jadwal proyeknya kira-kira hari apa, bisa sepulang sekolah atau nanti sore. Nah, tuliskan tanggal harinya di situ. Tolong itu. Yang berikutnya membeli modelnya berapa, kemudian bautnya berapa banyaknya, kemudian tangnya berapa banyaknya ya. Ini semua dituliskan di situ, harinya kapan. Kan hari ini kan hari ini semua ya. Berarti sudah ya. Membeli berapa tuh? Membeli permen. Iya, kemudian iya. Oke. Oke, berarti nanti langsung action ya untuk ke dokumentasinya ya. Ini jadwalnya nih sudah hari ini masing-masing ini Ariel membeli berapa ini? Kemudian iya membeli kemudian yang ini membeli kan masing-masing tiga persamaannya, berarti kalau 3 persamaan berarti barang yang dibeli itu ada berapa? Ada 3. Ada 3, nah berarti di sini masing-masing membeli 3 barang itu sebanyak berapa buah? Seperti itu ya. Putra membeli berapa tuh? Iya. 1 penghapus dan 1 pulpen. Oke ya. Kemudian 1 orang lagi membeli 2 buku, 3 pulpen dan 1 penghapus. Ya, oke. Ini masalahnya. Kemudian membeli 1 penghapus, bukan 2 pulpen dan 2 buku. Oke, sudah. Jadi harinya, hari tanggalnya sudah ya, hari ini. Oke. Berarti yang ini. Nah, jadi apa kelebihannya selama mempelajari dengan model proyek itu, pembelajaran berbasis proyek. Negosiasi, kemudian ya. Oke, tawar-menawar, kemudian apa lagi? Silakan ditulis di kolom yang berikutnya. Idenya itu bisa anak-anak bawa pulang nanti untuk diselesaikan lagi proyek yang akan diselesaikan itu, dikerjakan lagi untuk proyek yang akan diselesaikan, karena proyek itu sudah anak-anak pilih di situ masalahnya apa, nanti untuk waktunya tinggal anak-anak sesuaikan dengan waktu yang sudah anak-anak buat di situ ya, sudah anak-anak jadwalkan di situ. Nanti untuk mendokumentasikannya
Silakan, kalau misalnya anak-anak sudah memilih hari ini, berarti tugas anak-anak itu dokumentasikan saat anak-anak misalnya tadi masalah ada yang berbelanja di warung misalnya seperti itu. Kemudian ada yang membeli perlengkapan sekolah misalnya di toko global seperti tadi. Jadi anak-anak setelah menyusun jadwal itu anak-anak bisa mendokumentasikannya hari ini juga karena waktu yang dipilih itu hari ini. Ya, oke, sudah ya. Untuk LKPD-nya bisa anak-anak bawa pulang. Nanti tinggal anak-anak melanjutkan proyeknya itu di rumah. Karena untuk hari ini Ibu rasa tidak mungkin untuk diselesaikan sekarang proyeknya karena anak-anak harus membeli dulu. Tadi contohnya membeli jajan di warung seperti itu. Jadi untuk membeli jajan di warung tentu nanti ada salah satu dari teman anak-anak yang mendokumentasikannya. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya semuanya ya. Gak ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Satu orang pimpin doa di depan. Dean pimpin doa di depan. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih untuk Ananda Dean yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan ditemani oleh Bapak dosen dan guru pamong Ibu selama 90 menit ke depan. Baik, sebelumnya Ibu akan perkenalkan dulu. Yang pertama, yang terhormat Bapak dosen, Bapak Hamidi, MSI, MPD. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Terima kasih ya anak-anak sudah membantu ujian. Ya. Dan yang kedua, guru pamong Ibu, Ibu Irma Nilta Muna SPD. Dipersilakan Ibu Irma. Mas, waktunya masih kedua nanti juga menyusul. Baik Pak. Terima kasih Bapak Hamidi. Ya, selamat pembelajaran. Iya Bapak. Ini untuk merekamnya Pak. Ya, yang laptop boleh keluar. Tinggal saja di luar. Baik Pak. Baik aja ini saya ya untuk menyampaikan. Nah, ini banyak kameranya itu yang di adalah di download ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya.
Dengarkan Ibu absen ya. M. Fadil Afif Baroro. Ibu. Firdaus Ibu. Ridho Saputra. Ibu. Raifan Fardian Utama. Ibu. Muhammad Nur Romdani. Adik. Muhammad Al-Faizi. Adik. Aditya Akbar. Adik. M. Jakwan Al-Ghifari. Muhammad Fadli. Ibu. M. Afdal. Adik. Aldi Firmansyah. M. Rizalul Akbar. Ibu. Dean. Ibu. Dean Jenin Maulana. Ya, lengkap ya. Terima kasih. Baik anak-anak, karena sudah siang ya. Sebelumnya Ibu kasih ice drinking dulu ya. Mau ice drinking dulu? Oke. Sebelum Ibu memulai ini, ikuti clue yang Ibu kasih ya. Nah, misalnya Ibu tepuk tangan, Ibu bilang pagi, nanti anak-anak tepuk tangannya sekali. Tepuk tangan sekali ya, ingat clue-nya kalau Ibu menyebutkan pagi, Ibu bilang pagi, berarti anak-anak tepuk tangan sekali. Kemudian nanti kalau Ibu bilang siang, anak-anak nanti tepuk tangannya 2 kali. Nah, ketika Ibu bilang malam, nanti anak-anak tidak menepuk tangan ya. Sudah paham dulunya? Kalau pagi berarti sekali saja tepuknya. Kemudian kalau siang 2 kali tepuk tangannya. Nah, kalau malam anak-anak diam saja. Oke? Bisa kita mulai? Oke. Siap. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Oke. Ulangi lagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Oke, sudah ya. Sudah cukup konsentrasinya. Oke, sudah. Masih semangat nih untuk belajar nih? Masih. Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anak hebat. Sekarang untuk SMK. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Mati, rame, ala, prestasi. Yes, go. Oke, terima kasih. Baik, untuk sebelum memulai juga Ibu untuk melihat kesiapan anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak sebelum memulai pembelajaran ya. Jadi karena semangatnya sudah luar biasa, Ibu ingin mengetahui perasaannya anak-anak sebelum memulai pembelajaran ini. Ibu akan membagikan kartu emoji ini, nanti anak-anak bisa mengisi, mencentang di sini perasaan yang sedang anak-anak alami sekarang ya. Oke, baik. Tinggal anak-anak centang aja di sini ya. Kita dibagikan ke temannya. Perasaannya siang hari yang cukup gerah ini. Saja ya. Akan diisi saja untuk satu emosinya. Silakan diisi masing-masing. Ya. Centang aja salah satu yang dipilih perasaannya. Sudah? Oke.
Terima kasih. Nah ya, lihat nih rata-rata masih bahagia ya di siang hari ini yang cukup panas nih, masih bahagia semua ya. Oke, terima kasih anak-anak semua untuk perasaan senangnya di siang yang cukup gerah ini. Terima kasih ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita melanjutkan materi kita pada pertemuan kita minggu yang lalu. Materi kita itu masih tentang sistem persamaan linier 3 variabel ya. Masih tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk minggu ini, karena minggu yang lalu kita sudah membahas tentang, kita sudah menyusun desain proyek, kemudian jadwal proyeknya, dan hari ini anak-anak harus sudah mempresentasikan proyek yang sudah didesain itu. Nah, sekarang ibu tanya, sebelum kita presentasi sudah selesai dikerjakan semua untuk tugas proyeknya? Sudah. Apa yang lain masih ada yang belum? Masih oke. Kalau masih ada yang belum diselesaikan, silakan anak-anak melanjutkan dulu untuk tugas proyeknya, karena setelah tugas proyeknya itu selesai, nanti kita akan mempresentasi, anak-anak akan presentasikan tugasnya itu di depan ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan tugas proyeknya itu di depan. Oke. Nah, sekarang anak-anak melanjutkan dulu tugasnya masing-masing, tugas proyeknya yang kemarin. Silakan dilanjutkan dulu. Ini kelompok ini kemarin proyeknya apa? Membeli perlengkapan bengkel. Sudah didokumentasikan? Sudah difoto? Belum. Tugasnya kenapa? Sekarang selesaikan dulu tugasnya, nanti anak-anak presentasikan. Silakan selesaikan dulu di sini. Masing-masing kelompok selesaikan. Ini tugasnya, tulis nama anggota kelompoknya, kemudian ya diselesaikan. Apa tugas proyeknya kemarin? Membeli perlengkapan sekolah di toko Perlengkapan global. sekolah di toko global ya. Oke, silakan lanjutkan, nanti akan dipresentasikan ya. Kerja semua kelompoknya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Yang ini kemarin untuk tugas proyeknya bisa dilihat. Jadi jajanan di baru ya. Oke, lanjutkan untuk tugas kelompoknya. Lalu kemudian kita presentasikan. Kelompok ini kemarin ini. Silakan lanjutkan di sini. Bisa berarti membeli akan belanja di baru membeli permen ya. Oke, silakan tulis nama kelompoknya. Proyek kelompok 3 ya. Berarti tulis nama anggota kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Silakan dilanjutkan dulu untuk tugas proyeknya. Nanti anak-anak bisa melanjutkan proyeknya di situ tugas di bawah. Ini mana proyeknya yang kemarin? Ya, ini kan membeli tulis nama anggota kelompoknya supaya nanti bisa dipresentasikan. Anak-anak, sebelum ibu melanjutkan ke tugasnya itu, coba perhatikan dulu di sini untuk tujuan pembelajarannya. Coba perhatikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Melalui model project based learning dengan bantuan LKPD, peserta didik dapat memodelkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan benar. Jadi nanti dengan bantuan LKPD, karena di sini kita belajar tentang model project berbasis proyek, untuk menyelesaikannya digunakan bantuan LKPD ya. Nanti anak-anak bisa
memodelkan masalah kontekstual itu yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Oke, sekarang dilanjutkan saja untuk tugas proyeknya ya. Tulis nama anggota kelompoknya lengkap. Oke. Tulis nama anggota kelompoknya lengkap ya di situ. Ayo, silakan bantu di depan. Kenalkan dulu nama anggota kelompoknya, kemudian tugasnya itu silakan. Sini anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok Benjerin Maulana, dan di sebelah kanan saya Muhammad Al-Fariki. di sebelah kiri saya Emrul Akbar. dan di sebelah kiri saya Siti Akbar. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tugas proyek kelompok 1 mencari masalah nyata yang berkaitan dengan SPLTU. SPLT. Sistem persamaan. Bilang aja sistem persamaan. SPP. SPLTL PP. model MTK 2x plus y plus. Baca dulu nak, proyeknya apa? Soal itu, iya itu boleh dibaca yang di depan itu. Tugas proyek kelompok 1 mencari masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu Nunung menjual 2 buah nabati, 1 Oreo dan 2 Nextar seharga 10.000. Lalu menjual 1 nabati, 2 Oreo dan 3 Nextar seharga 12.000. Kemudian menjual 2 nabati, 1 Oreo dan 1 Nextar dengan harga 8.000. Berapa harga sebuah nabati, Oreo dan Nextar yang dijual Ibu Nunung? Model MTK 2x plus y plus 2z sama dengan 10. Persamaan 1. X plus 2y plus 3z sama dengan 12.000. Persamaan 2. 2x plus y plus z sama dengan 8.000. Persamaan 3. Misal X sama dengan nabati, Y sama dengan Oreo, Z sama dengan Nextar. Ambil persamaan 1 dan 2, mengeliminasi. 2x plus y plus 2z sama dengan 10.000. X plus 2y plus 3z sama dengan 12.000 dikali 3 dan dikali 2. 6x plus 3y plus 6z sama dengan 30.000. 2x plus 4y sama dengan 2x plus 4y plus 6z sama dengan 24.000 dikurang 4x plus y sama dengan 6.000 adalah persamaan 4. Ambil persamaan 2 dan persamaan 3, dieliminasi. X plus 2y plus 3z sama dengan 12.000 dikali 1. 2x plus y plus z sama dengan 8.000 dikali 3. X plus 2y plus 3z sama dengan 12.000. 6x plus 3y plus 3z sama dengan 24.000 dikurang min 5x min y. Min 5x kurang y sama dengan min 12.000. Eliminasi 4 dan 5. Eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. 4x min y sama dengan 6.000. Min 5x min y sama dengan min 12.000 dikurang hapus y. 9x sama dengan 18.000. Pindah luaskan 9. X sama dengan 18.000 dibagi 9. X sama dengan 2.000. Jadi hasil dari
nabati harganya adalah 2000. Substitusikan X sama dengan 2000 ke persamaan 4. X sama dengan 2000. 4X 2000 min Y plus min Y sama dengan 6000. 4 dikali 2000 sama dengan 8000. Min Y sama dengan 6000. Min Y sama dengan 6000 kurang 8000. Min Y sama dengan 2000. Min 2000. Y sama dengan 2000. Substitusikan X 2000 dan Y hasilnya 2000 ke persamaan 3. 2X plus Y plus Z sama dengan 8000. 2000 dikali 2000, 2 dikali 2000 plus 2000 plus Z sama dengan 8000. 4000 plus 2000 plus Z sama dengan 8000. 6000 plus Z sama dengan 8000. Tindak lakukan 6000. Z sama dengan 8000 min 6000. Z sama dengan 2000. Jadi harga sebuah nabati sejumlah 2000, sebuah Oreo 2000, dan sebuah Nestar yang dijual Ibu Nunung seharga 2000. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Dari kelompok lain kira-kira ada yang menanggapi untuk hasil presentasi kelompok 1? Itu kelompok lain. Ada yang menanggapi untuk hasil presentasi kelompok 1? Kelompok lain bagaimana? Ada yang menanggapi? Bagus. Mana untuk kelompok lain? Ada yang menanggapi untuk hasil presentasi kelompok 1? Gimana? Bagus. Gimana? Tidak ada pertanyaan, tidak ada yang menanggapi untuk presentasi kelompok ke-1. Tidak ada. Kenapa? Terlalu cepat penjelasannya. Yang mana yang belum dipahami? Terlalu cepat ya. Oke, ya. Nah, itu masukan untuk kelompok ke-1 ya. Jadi masukan untuk kelompok 1 itu. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk kelompok yang lain yang mau maju untuk presentasi. Kelompok mana lagi yang mau maju untuk presentasi? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, boleh. Ayo maju. Silakan maju kelompok 4. Bajunya satu. Ya, terbantu. Ini boleh. Apa? Iya, Pak. Kenalkan dulu. Nama anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Saya sendiri bernama Fadil Utama, dan saya bernama Muhammad Nurandani. Dan saya Evan. Saya akan Boleh sesuatu. apa aja dulu, Bu? Iya, nah. Sebelum masuk sekolah, Kelompok Global mengadakan diskon besar-besaran. Fardian dan kawan-kawan membagi kebutuhan sekolahnya di toko tersebut. Fardian membeli sebuah penghapus, sebuah pulpen, dan 3 buku seharga 7.500. Angga membeli 2 penghapus, 3 pulpen, dan 2 buku seharga 8.000. Sedangkan Putra membeli sebuah penghapus,
2 pulpen, dan 2 buku seharga 6.500. Berapakah masing-masing harga sebuah penghapus, pulpen, dan buku yang dibeli Fardian dan kawan-kawan? Model matematika X sama dengan penghapus, Y sama dengan pulpen, Z sama dengan buku, X tambah Y tambah 3X sama dengan 7.500 B1. Persamaan 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 8.000. X plus 2Y plus 2Z sama dengan 6.500. Ambil persamaan 1 dan 3. X plus Y plus 3Z sama dengan 7.500. X plus 2Y plus 2Z sama dengan 6.500. Sama hasilnya min Y plus Z sama dengan 1.000, ya 1.000. Persamaan 1 plus persamaan 2. X plus Y plus 3Z sama dengan 7.500. 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 8.000. Min Y plus 4Z sama dengan 7.000. Persamaan 4 dan persamaan 5. Min Y plus Z sama dengan 1.000. Min Y plus 4Z sama dengan 7.000. Min 3Z sama dengan 6.000. Dan Z sama dengan min 6.000 per min 3. Z sama dengan 2.000. Ambil persamaan 4. Substitusikan Z sama dengan 2.000. Min Y plus Z sama dengan 1.000. Min Y plus 2.000 sama dengan 1.000. Min Y sama dengan 1.000 minus 2.000. Minus Y sama dengan min 1.000. Y sama dengan 1.000. Substitusikan Y sama dengan 1.000, Z sama dengan 2.000 ke persamaan 1. X plus Y plus 3Z sama dengan 7.500. X plus 1.000 plus 3 kali 2.000 sama dengan 7.500. X plus 1.000 plus 6.000 sama dengan 7.500. X plus 7.000 sama dengan 7.500. X sama dengan 7.500 min 7.000 kurang 7.000. X sama dengan 500. Jadi harga satu buah penghapus adalah 500, sebuah pulpen adalah 1.000, dan sebuah buku adalah 2.000. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk yang lain, ada yang mau memberikan tanggapan untuk hasil presentasi kelompok 4? Kelompok lain, ada yang memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok 4? Nah, untuk kelompok lain tidak ada ya, sudah jelas. Ada ya. Kelompok lain ada yang memberikan tanggapan? Kalau tidak ada, sekarang kelompok yang mana lagi yang mau presentasikan tugas proyeknya? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 ya, kelompok 2 dulu ya. Oke, maju dulu untuk kelompok 2 ya. Silakan perkenalkan dulu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami memperkenalkan diri. Saya Aldi Firmansyah, Teguh Putra, Daus, dan Muhammad Fadli. Kami akan menyelesaikan masalah yang dianggapi oleh Aldi, Daus, dan Alito. Yaitu masalahnya Aldi membeli 2 buah baut, sebuah obel, dan 2 buah tang seharga 70.000. Daus membeli 2 buah baut, 2 buah obel, dan sebuah tang seharga 90.000. Sementara Ridho membeli 2 buah baut, 3 obeng, dan 2 buah tang seharga 130.000. Berapakah harga sebuah baut, sebuah obeng, dan sebuah tang yang dibeli Aldi, Daus, dan Ridho? Kita akan mengubah menjadi model matematika. Misalnya, baut adalah X, obeng adalah Y, tang adalah Z. Persamaan 1, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 70.000. Persamaan 2, 2X plus 2Y plus Z sama dengan 90.000. Persamaan 3, 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 130. Ambil persamaan 1 dan 2. 2X plus Y plus 2Z sama dengan 70.000. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 90.000. Kita akan mengeliminasikan 2X. Y dikurang 2Y min Y. 2Z dikurang Z, Z. 70 dikurang 90 min 20. Min Y plus Z sama dengan min 20 persamaan 4. Ambil persamaan 2 dan 3. Dieliminasi 2X plus 2Y plus Z sama dengan 90. 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 130. Mengeliminasikan 2X. 2Y dikurang 3Y sama dengan min Y. 2Z dikurang 2Z sama dengan min Z. 90 dikurang 130 sama dengan min 40. Persamaan 5 adalah min Y, min Z sama dengan min 40. Ambil persamaan 4 dan 5. Min Y plus Z sama dengan min 20. Min Y, min Z sama dengan min 40. Mengeliminasikan min Y. 2Z ditambah Z, 2Z sama dengan 20. Z sama dengan 20 dibagi 2. Z sama dengan 10. Substitusi Z sama dengan 10 ke persamaan 4. Min Y plus Z sama dengan 1. Min 20. Min Y plus 10 sama dengan min 20. Min Y sama dengan min 20 min 10. Min Y sama dengan min 30. Y sama dengan 30. Substitusikan Y sama dengan 30 dan Z sama dengan 10 ke persamaan 1. 2X plus Y plus 2Z sama dengan 70. 2X plus 30 sama dengan plus 2X kali 10.000 sama dengan 70.000. 2X plus 30 tambah 20 plus sama dengan 70.000. 2X plus 50.000 sama dengan 70.000. 2X sama dengan 70 kurang 50 sama dengan 20.000. X sama dengan 20.000 bagi 2. X sama dengan 10. Jadi harga sebuah baut adalah 10.000, sebuah obeng 30.000, dan sebuah tang adalah 10.000. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok untuk kelompok dan sebelum ibu melanjutkan lagi untuk kelompok yang berikutnya, ada tanggapan untuk kelompok 2? Gimana? Kelompok lain? Gimana? Kelompok
kelompok 4. Kira-kira ada tanggapan untuk temannya kelompok 2? Ada Bu. Kelompok 1 gimana? Ada Bu. Gimana? Kelompok 3 gimana? Ada tanggapan untuk kelompok 1, untuk kelompok 2? Gimana? Sudah jelas? Sudah Bu. Oke, kalau sudah tinggal kelompok 1 ya, kelompok 3 ya yang belum mempresentasikan hasilnya. Sekarang maju kelompok 3, presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi, kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Fadilatul Baroro, dan di sebelah kiri saya Muhammad Jafar Al-Ghifari, dan di sebelah kirinya yaitu Muhammad Azhar. Langsung kita membahas soal tentang penyelesaian SPLPT. 3 orang anak berbelanja di warung membeli permen. Si A membeli 4 kis, 1 relaksa dan 2 tamarin seharga 6.000. Kemudian si B membeli 2 permen kis, 1 permen relaksa dan 1 permen tamarin seharga 3.500. Kemudian si C membeli 4 permen kis, 1 permen relaksa dan 5 permen tamarin seharga 10.500. Model matematika. Kis sama dengan A, relaksa sama dengan B, tamarin sama dengan C. Persamaan pertama, 4A plus 1B plus 2C sama dengan 6.000. Persamaan kedua, 6A plus 1B plus 1C sama dengan 3.500. Kemudian persamaan ketiga yaitu 4A plus 1B plus 5C sama dengan 10.500. Yaitu kita lakukan persamaan 1 dengan persamaan 3. 4A plus 1B plus 2C sama dengan 6.000. Kemudian persamaan ketiga, 4A plus 1B plus 5C sama dengan 10.500. 4A dikurang 4A sama dengan 0, 1B dikurang 1B sama dengan 0, 2C dikurang 5C sama dengan C. 6.000 dikurang 10.500 sama dengan 4.500. Jadi C sama dengan 4.500 per min 3 sama dengan C sama dengan 1.500. Persamaan 1 dan 2, 4A plus 1B plus 2C sama dengan 6.000. 2A plus 1B plus 1C sama dengan 3.500. 4A dikurang 2A sama dengan 2A. 1B dikurang 1B sama dengan 0, 2C dikurang 1C sama dengan C. 6.000 dikurang 3.500 sama dengan 2.500. Substitusi C sama dengan 1.500 ke persamaan 5, yaitu 2A plus 1C sama dengan 2.500. 2A plus 1 dikali 1.500 sama dengan 2.500. 2A plus 1.500 sama dengan 2.500. 2A sama dengan 2.500 min 1.500 sama dengan 1.000. Jadi A sama dengan 1.000 per 2. 1.000 dibagi 2 yaitu 500. Jadi nilai A 500.
Substitusi A500 C1500 ke persamaan 2, yaitu 2A plus 1B plus 1C sama dengan 3500. 2 dalam kurung 900 plus 1B plus 1 1500 sama dengan 3500. 1000 plus 1B plus 1500 sama dengan 3500. 1B plus 2500 sama dengan 3500. Jadi B sama dengan 3500 min 2500 sama dengan nilai B yaitu 10.000, yaitu nilai B 1000. Jadi harga satu buah permen kis adalah 500, satu buah permen relaksa adalah 1000, dan satu buah permen tamarin adalah 1500. Mungkin sekian penyampaian dari kami. Apabila kurang berlebihnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan aplaus dulu untuk ada yang memberikan tanggapan? Semuanya kelompok 3. Ada yang mau memberikan tanggapan? Kelompok lain gimana? Ada yang mau memberikan tanggapan untuk temannya? Kalau tidak ada, sekarang lanjutkan lagi untuk LKPD-nya. Coba dibuka kembali LKPD-nya untuk yang berikutnya. Coba buka kembali untuk poin yang berikutnya. Presentasi sudah di sini untuk pengalamannya. Sebagai pengalaman, coba dibuka kembali LKPD-nya. Ya. Jadi hasil presentasi tadi kira-kira pengalaman apa yang anak-anak dapatkan kira-kira dari setelah anak-anak mendesain proyek, kemudian menyusun jadwalnya, kemudian setelah mempresentasikan kira-kira apa pengalamannya? Bisa bersosialisasi. Bisa, ya oke, bolehlah pengalamannya ya. Kemudian apa lagi? Merencanakan proyek dengan matang. Bisa merencanakan proyeknya dengan matang, termasuk dokumentasinya harus sudah ada, sudah lengkap, berarti harus sudah matang ya, untuk proyeknya. Nah, kemudian untuk kelompok lain kira-kira silakan diisi di situ untuk pengalaman barunya yang didapatkan. Pengalamannya apa? Menambah wawasan. Oke, menambah wawasannya. Nah, silakan diisi dulu untuk evaluasi pengalamannya yang diisi di sini. Silakan isi dulu. Menambah wawasan. Itu untuk pengalamannya. Pengalaman apa kira-kira yang didapat selama melaksanakan tugas proyek, mulai dari minggu kemarin, dari proyek, kemudian menyusun jadwalnya, kemudian kekurangannya apa bagian dari segi itu, kemudian setelah dipresentasikan pengalaman apa yang anak-anak dapatkan. Silakan tulis di situ. Pengalaman baru apa yang anak-anak dapatkan. Untuk kelompok ini kira-kira pengalaman baru apa yang anak-anak dapatkan setelah presentasi, kemudian ya menyusun jadwal dan mendesain proyek kemarin. Kira-kira pengalaman baru apa yang didapatkan? Kelompok ini pengalaman baru apa yang didapat setelah mendesain proyek, kemudian menentukan jalan sendiri-sendiri. Soal individu ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Kerja sendiri, Naya.
kasih yang lengkap ya. Boleh Ibu ini. Tulis nama langsung Ibu. Jangan lupa lengkapi identitas nama kelasnya ya. Ini nanti untuk ini bisa di sini ya. Untuk hitungan bisa dilebaran. Silakan dikerjakan soalnya silakan ditulis di sini. Untuk menghitung jangan lupa ditulis namanya. Kerjakan dulu. Ini di sini nanti. Yang lain sudah. Nanti boleh langsung diisi di soal yang diberikan ini. Tapi di sini untuk menghitungnya boleh di sini. Nanti jawabannya bisa langsung disilang di sini ya. Di soal yang diberikan. Jangan lupa lengkapi dulu nama kelasnya di sini. Nama kelasnya bisa ditulis, namanya bisa dilengkapi seperti itu. Kemudian nanti untuk ya menghitungnya nanti bisa menggunakan kertas itu. Tulis nama kelasnya ya. Jangan lupa nama lengkapi nama kelasnya di situ. Kerja sendiri-sendiri. Membuat model matematika. Ini lihat yang pertama itu. Model matematika dari persoalan itu apa? Nah, kemudian soal yang keduanya model matematika dari persoalan itu. Untuk coret-coretnya bisa di kertas yang Ibu bagikan itu ya. Coret-coretnya bisa di kertas yang Ibu bagikan itu. Bisa di situ. Untuk kertas coret-coretnya di kertas kosong yang Ibu bagikan itu ya. Ya. Kalau sudah satu orang kumpulkan kerjaan temannya. Kalau sudah satu orang kumpulkan kerjaan temannya. Sudah ditulis semua untuk identitasnya, jangan lupa ditulis nama ya. Sudah. Sudah ya. Ini sudah. Tugasnya sudah dikumpulkan semua ya? Sudah. Baik, kalau sudah semua coba perhatikan lagi di depan. Kalau sudah, kita akan menyimpulkan bersama-sama materi pembelajaran kita untuk hari ini. Kira-kira kesimpulan apa yang anak-anak dapatkan setelah belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel dengan tujuan memodelkan masalah kontekstual ini. Kira-kira apa kesimpulan yang anak-anak dapatkan setelah belajar tentang memodelkan sistem persamaan linier 3 variabel ini? Kira-kira apa kesimpulannya? Dapat diterapkan dalam sehari-hari. Sistem persamaan linier 3 variabel dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kesimpulannya, jadi sistem persamaan linier 3 variabel itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
dalam kehidupan sehari. Hari. Sekarang Ibu akan membagikan anak-anak mengisi lembar refleksi yang Ibu bagikan ini ya. Boleh. Silakan diisi untuk refleksi pembelajaran hari ini. Jadi sama nama juga. Kurang sate, Bu. Iya enggak apa-apa. Ya. Sudah dikumpulkan semua nih? Refleksinya sudah semua? Jangan lupa tulis namanya, sudah ya? Sudah. Kalau sudah, perhatikan Ibu di depan. Perhatikan Ibu di depan. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Ya, untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem ketidaksamaan linier dua variabel, yaitu untuk mencari solusinya dengan menggunakan grafik. Ya. Jadi untuk materi kita yang berikutnya itu tentang sistem pertidaksamaan, bukan bersamaan lagi ya. Kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kira-kira dari anak-anak ada yang perlu ditanyakan? Sudah ada. Sudah paham semua dengan apa yang disampaikan dan presentasikan hari ini? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Amin ya Allah. Dari salah Ustaz. Baik, duduk dulu. Demikian untuk pembelajaran hari ini, lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.